pokok, nilai sisa, dan masa manfaat. Harga pokok itu apa? Harga pokok itu adalah nilai uang yang dikorbankan untuk memperoleh harta. Kemudian yang dimaksud dengan nilai sisa itu aktiva tetap yang bila habis masa manfaatnya tidak dapat dioperasikan lagi dan masih mempunyai nilai jual. Kemudian yang dimaksud dengan masa manfaat itu adalah taksiran umur kegunaan aktiva tetap. Contohnya bisa dilihat di halaman 430 ya. Di situ misalnya harga beli kendaraan itu 9.000, ongkos dokumennya itu 150, ongkos angkutnya 250. Jadi harga pokok kendaraannya itu adalah 10.000 ya. Nih, nilai uang yang dikorbankan untuk memperoleh harta. Jadi nggak hanya harta belinya aja ya, tetapi juga termasuk dengan ongkos dokumen, ongkos angkutnya. Di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Pertama adalah metode beban tetap. Yang kedua metode beban berkurang, yang ketiga metode beban variabel, yang keempat metode beban bertambah. Nah, untuk metode beban tetap sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus dan metode jam kerja. Contohnya untuk metode garis lurus, misalnya harga pokok bangunan itu 10.000, kemudian nilai residunya itu 1.000, dan masa manfaatnya dia sebesar 4 tahun. Dihitung dulu nilai depresiasinya, yaitu harga pokok dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Waalaikumsalam. Mbak Dwi Wijaya. Mbak Indriatinya nggak pernah masuk ya. Ada yang tahu nggak? Sebelum lanjut ya, kerjanya malam terus ya. Nama Facebooknya itu siapa kalau Mbak Indriati? Mbak Indriati itu yang simbok itu. Maksudnya diumumkan gimana, Mbak? Kan setiap hari Senin sama Jumat. Loh, untuk kelasnya itu sudah kita deal di awal. Saya seminggu 2 kali. Ya, hari Senin sama Jumat. Kalau nggak bisa, misalnya Senin sama Jumat, itu pasti saya post ke Facebook, ke grup ya, untuk nanya kalau hari ini nggak bisa kira-kira diganti kapan ya. Kayak kemarin Jumat kan ternyata mau saya ganti Sabtu, ternyata Pak Hadi ngajar, jadinya nggak jadi. Hari Jumat itu juga saya ngajar ya. Emang 2 kali, Mbak. Oke. Di sini
Depresiasi bangunan setahunnya 10.000 dikurangi 1.000 dibagi 4 sebesar 2.250. Jadi 25% per tahun. Ya. Kemudian depresiasi selama masa manfaat menggunakan metode garis lurus. Nih, karena dia tetap ya depresiasinya ya 2.250. Cadangan depresiasi untuk tahun ke-0 kan nggak ada. Yang ada dari tahun pertama sebesar 2.250. Nah, 7.750 ini dari mana? Ini loh, nilai buku ini loh. Nilai buku ini 7.750 dari mana? Ya, nilai buku tahun ke-0 dikurangi dengan cadangan depresiasi tahun pertama. Ya, 10.000 dikurangi 2.250. Ya, karena dia depresiasinya tetap, maka cadangan depresiasi untuk tahun kedua itu adalah jumlahannya ya, beban depresiasi cadangan depresiasi pada tahun pertama dijumlah dengan ditambah dengan beban depresiasi pada tahun kedua. Ya. Kemudian untuk yang nilai buku tahun kedua itu nilai buku tahun ke-0 dikurangi dengan cadangan depresiasi tahun yang kedua. Ya, udah bisa ya. Ya. Bukan, Mbak. Kalau 7.750 dikurangi 4.500 masa 5.500. Nilai buku tahun ke-0 dikurangi dengan cadangan depresiasi tahun kedua itu adalah nilai buku tahun kedua. Ya. Ini dari ini beban depresiasi kan kalau kan tahun ke-0 itu dia nggak ada beban depresiasi, otomatis cadangan depresiasinya juga 0 ya kan. Nah, untuk tahun pertama itu beban depresiasinya 2.250, berarti cadangan depresiasi pada tahun pertama itu beban depresiasi pada tahun pertama ditambahkan dengan jumlah cadangan depresiasi iya ini. Nah, gini untuk Mbak Anis, coba Mbak dihitung. Kalau tahun pertama kan ini toh 7.750 dikurangi 4.500 berapa? Apa ya dia 5.500? Beban depresiasi untuk tahun, maksudnya Mbak Anis? Oh, 7.750 dikurangi 2.200.